Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Marilah kita betul-betul menyadari diri kita dan terus berikhtiar untuk senantiasa bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Tuhan. Salawat dan salam mari pula selalu kita ucapkan, kita perbanyak bersalawat, kita kirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali pada kesempatan Jumat kali ini khatib menyampaikan wasiat takwa, menyampaikan nasihat, mengajak marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengevaluasi diri kita, melihat diri kita dalam-dalam. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita lihat perjalanan hidup kita, berapa usia umur kita saat ini, berapa jauh perjalanan kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, dan kemana ujung akhir dari perjalanan kita. Ini yang harus kita sadari. Oleh karena itu, insya Allah, kalau kita menggunakan akal yang Allah berikan, menggunakan hati, maka insya Allah kita akan menemukan kebenaran, yaitu senantiasa kita menjadi hamba Allah yang akan mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Sya'ban kita kenal juga dengan bulan yang menjadi gerbang untuk kita menuju bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita berkeinginan, dan tentu saja ini merupakan cita-cita seorang mukmin, orang yang beriman, adalah dia bisa meraih kesuksesan bulan Ramadan. Untuk meraih kesuksesan di bulan Ramadan, yaitu mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin pernah disampaikan sebelumnya bahwa itu startnya diawali dari bulan Rajab, di mana kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Artinya kesuksesan Ramadan itu tidak bisa kita raih serta-merta begitu saja, tapi butuh persiapan, sehingga bulan Sya'ban ini merupakan bulan di mana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menuju kesuksesan di bulan Ramadan.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mari kita perbaiki niat kita. Karena mengapa? Setiap amal itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Artinya mari kita ucapkan kepada diri kita bahwa kita akan memanfaatkan waktu kita yang Allah berikan saat ini. Karena mengapa kita tidak tahu kapan waktu kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu kapan dunia ini berhenti, khususnya pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, seorang mukmin, orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan sisa-sisa waktu itu. Bersyukur kalau kita bisa memiliki umur panjang, tapi kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, orang yang terbaik adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Man tala umruhu wa hasunat amaluhu. Siapa yang panjang usianya, panjang umurnya, dan baik juga amalnya. Karena kita tidak pernah tahu, maka kesempatan kita untuk memperbaiki diri yaitu melalui bulan suci Ramadan nantinya. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, ingin kembali ke jalan Allah, maka kalau kita ingin meraih kesuksesan Ramadan, gerbangnya mulai dari bulan Syawal. Mari kita kembali luruskan niat kita. Kita ucapkan niat kita dalam diri kita agar supaya kita bisa memanfaatkan Ramadan itu untuk meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah mari kita perbaiki diri kita dengan memperbaiki sholat. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada salah, pasti ada khilaf. Oleh karena itu tujuan yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri kita. Selagi Allah memberikan kesempatan, selagi Allah memberikan waktu, maka segeralah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera kita perbaiki diri kita. Nah, untuk memperbaiki diri ini diawali dengan memperbaiki sholat kita. Bagaimana caranya memperbaiki sholat itu? Tentu saja harus betul-betul diawali dengan niat tadi. Di mana kita selain ingin meraih kesuksesan Ramadan, selanjutnya adalah kita memperbaiki niat kita untuk bisa memperbaiki sholat kita. Amal yang pertama kali nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi as-shalah. Yang pertama kali nanti yang akan diperiksa di yaumil hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Fa in shalahat sholat sa'iru amalu, fa in fasadat sa'iru amalu. Kalau sholat kita baik, maka amalia, perbuatan yang kita lakukan yang lainnya akan baik juga. Tetapi ketika sholat kita tidak baik, maka sulit kita akan menjadikan perbuatan-perbuatan kita yang lainnya akan ikut baik juga. Masyaallah muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita perbaiki diri kita, diawali dengan memperbaiki sholat kita. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita kembali melihat syarat dan rukun sholat kita. Kita periksa sholat kita. Apakah bacaan sholat kita ini sudah benar? Apakah niat ketika kita berdiri untuk melaksanakan sholat tadi sudah benar? Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memeriksa syarat dan rukun sholat kita. Jangan-jangan sholat kita ini masih sangat sederhana sekali, artinya masih sangat terbatas sekali. Bacaan sholat masih banyak yang salah, misalnya wudhu kita belum benar. Oleh karena itu diawali ketika kita mengambil wudhu, pastikan wudhu kita benar. Ketika kita bismillah mengambil air wudhu, pastikan semuanya itu benar secara syariat. Lalu ketika selesai wudhu, kita berdiri untuk bermunajat kepada Allah melaksanakan sholat. Pastikan apa yang kita lakukan itu benar. Sholat kita itu benar secara syarat dan rukunnya. Ini yang pertama.
Bagaimana makharijul huruf kita ketika kita membaca suratul Fatihah? Apakah surat Fatihah kita sudah benar atau tidak? Baru ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ini harus kita periksa semua. Karena mengapa kita ingin memperbaiki diri kita dengan kita memperbaiki sholat tadi. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa sholat kita itu kita laksanakan khususnya lima waktu, yaitu sholat berjamaah. Ini penting. Karena mengapa? Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala salatul jamaah afdalu min salatil fardh bi 27 darajah. Bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Riwayat hadis riwayat Bukhari. Artinya ketika kita ingin memperbaiki sholat kita, diawali dengan niat, lalu diawali dengan syarat dan rukunnya, lalu kita memperbaiki hidup kita dengan memperbaiki sholat tadi, yaitu dengan melaksanakan sholat berjamaah. 5 waktu kita usahakan sholat berjamaah di masjid, karena itu lebih utama. Jadi ini adalah langkah ikhtiar yang bisa kita lakukan kalau kita ingin memperbaiki diri kita dengan memperbaiki sholat tadi. Sehingga insya Allah kalau kita sudah memperbaiki sholat kita benar niatnya, benar syarat dan rukunnya, kita laksanakan berjamaah bertempat di masjid, kita laksanakan sholat tepat waktu, artinya betul-betul memelihara sholat dalam hidup kita. Orang-orang yang betul-betul mendirikan sholat, aqimis sholat, mendirikan sholat dalam hidupnya, maka insya Allah sholatnya tadi akan berdampak pada diri dan perilakunya, yaitu mereka yang melaksanakan sholat, yang sholatnya mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita sholat tapi ternyata belum mampu mencegahkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar, maka yang sekali lagi harus kita periksa adalah sholat kita. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berikutnya. Lalu di bulan Sya'ban ini setelah kita memperbaiki sholat kita, maka marilah kita perbanyak bersalawat. Karena mengapa bulan Sya'ban ini adalah bulannya salawat kepada Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita lakukan kalau kita ingin meraih kesuksesan Ramadan. Lalu yang terakhir adalah mari kita banyak-banyak berdoa di bulan Sya'ban ini. Kita bermohon kepada Allah, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah, Allah memberikan kita negeri kita yang tercinta, di pemimpin yang mencintai rakyatnya, yang takut kepada Tuhan, yang pemimpin terbaik. Semuanya di bulan Sya'ban adalah kesempatan kita berdoa kepada Allah. Karena mengapa? Hanya dengan doa lah yang akan mampu merubah takdir dan nasib kita. Insya Allah dengan terus berdoa, dengan terus memperbaiki diri, dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang untuk memperbaiki diri, karena kita akan kembali kepada Allah, maka insya Allah kita akan termasuk dalam hambanya yang akan dipilih oleh Allah, yang akan meraih sukses Ramadan, menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.